Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sukmaru Budiman dengan NPM C1C0230098. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan bab 5 dengan judul transaksi entitas induk dan entitas anak persediaan dan jasa. Dan untuk materi yang pertama yaitu eliminasi transaksi antara entitas induk. Entitas entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi seperti transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberian pinjaman. Dan dalam PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian, transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Dan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu transaksi hulu atau downstream adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Selanjutnya yaitu transaksi hilir atau transaksi dari anak ke entitas induk. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu adalah transaksi lateral adalah transaksi yang terjadi antar entitas anak. Selanjutnya, dalam PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya terdapat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Selanjutnya, masih dalam PSAK 65, salah satu prosedur dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian adalah mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Selanjutnya, transaksi penjualan persediaan terhadap pencatatan entitas induk. Angka 15, investasi pada entitas asosiasi. Asosiasi dan ventura bersama yang menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi hulu atau hilir diakui dalam laporan keuangan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi hulu atau hilir diakui dalam laporan keuangan entitas hanya sebagian besar bagian investor lain dalam entitas anak atau fully adjusted equity method. Selanjutnya, dampak terhadap jurnal eliminasi. Jika seluruh persediaan entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya, jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Jika pada akhir periode persediaan yang diperoleh dari entitas induk belum terjual, jualan dan beban pokok penjualan yang diakui entitas induk harus dieliminasi. Keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut juga harus dieliminasi seluruhnya dengan mengurangi nilai persediaan. Jika pada akhir periode persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual sebagian keuntungan atau kerugian penjualan persediaan yang belum terrealisasi harus dieliminasi. Dan langsung aja kita masuk ke contohnya, yaitu dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Di sini ada PT Palapa atau kita singkat menjadi PTP memiliki 100% saham saham PT Samudra atau kita singkat menjadi PTS. Selama tahun 2020 terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PTP ke PTS sebesar 10 juta. Beban pokok penjualan yang dibukukan oleh PTP terkait penjualan tersebut adalah 6 juta. Pertanyaannya bagaimana mencatat dan jurnal yang harus dibuat PTP saat menyusun laporan keuangan konsolidasian 2020 jika pada skenario pertama seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 16 juta. Dan pada skenario kedua, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual. Dan pada skenario ketiga, sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta. Pada skenario pertama, kita akan mencatat pengeliminasian penjualan persediaan antara PTP dan PTS dengan jurnal penjualan 10 juta pada pokok penjualan 10 juta.
Selanjutnya, pada skenario kedua, mengeliminasi penjualan persediaan antara PTP dan PTS, kita mencatatnya sebagai penjualan 10 juta, pada beban pokok penjualan 6 juta dan persediaan 4 juta. Dan pada skenario ketiga, kita mencatat pengeliminasian penjualan persediaan antara PTP dan PTS-nya sebagai penjualan 10 juta, beban pokok penjualan beban pokok penjualan 9 juta dan persediaannya 1 juta. Selanjutnya itu transaksi hulu penjualan persediaan. Dan untuk memahami secara lebih rinci lagi, kita gunakan contoh di, di buku sudah ada neraca saldo per 31 Desember 2020 dari PT Nusantara dan PT Andalas. Dan informasi tambahannya di sini ada PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar nilai bukunya, yaitu 900 juta rupiah. Nilai wajar kepentingan dan pengendali sama dengan nilai bukunya, yaitu 300 juta rupiah. Selama tahun 2020, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. Yang ketiga, dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara, terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta. Yang keempat, sampai 31 Desember 2020, persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya belum terjual. Dan di sini ada pencatatan PT Nusantara pada tahun 2020, di mana PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas menggunakan metode ekuitas. Pada 1 Januari 2020, mencatat pembelian saham PT Andalas catat dengan investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta, pada kas 900 juta. Selanjutnya pada 31 Desember 2020, kita mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas. Itu dicatat dengan investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta, pada bagian laba atas PT Andalas 150 juta. Selanjutnya kita mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Itu 50 juta dikali 75%. Dan didapat sebesar 30 juta 500 ribu pada investasi pada PT Andalas 30 juta 500 ribu. Selanjutnya mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi. 100 juta dikurang 40 juta. Bagian laba atas PT Anda dicatat sebagai bagian laba atas PT Andalas sebesar 60 juta pada investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta. Untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas, kita mencatatnya sebagai saham biasa senilai 800 juta, saldo laba 400 juta, bagian laba atas PT Andalas itu 90 juta, bagian laba kepentingan non pengendali itu sebesar 50 juta. Dan untuk di sebelah kreditnya itu dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas 952 juta 500 rupiah, 500 ribu rupiah, dan kepentingan pengendali 330 juta 500 ribu rupiah. Kita akan mencatat pengeliminasian penjualan persediaan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Kita catat sebagai penjualan dengan besar 100 juta rupiah, pada beban pokok penjualan sebesar 40 juta rupiah dan persediaan sebesar 60 juta rupiah. Nah, pada periode berikutnya atau tahun 2021, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara pada periode 2020 itu telah terjual seluruhnya pada periode 2021. Selanjutnya itu ada catatan PT Nusantara pada tahun 2021.
Nusantara akan mencatat investasinya pada PT Andalas menggunakan metode ekuitas. Pada tanggal 31 Desember, kita akan mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas sebesar 250 juta dikali 75%, yaitu investasi pada PT Andalas Rp187.500.000, pada bagian laba atas PT Andalas Rp180.500.000. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember juga akan mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas, yaitu 100 juta dikali 75%. Kita catat dengan sebagai kas sebesar 75 juta pada investasi pada PT Andalas 75 juta. Selanjutnya kita akan mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi, yaitu 100 juta dikurang 40 juta. Kita catat sebagai investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 60 juta. Selanjutnya kita akan mengeliminasi akun investasi. Kita catat sebagai saham biasa yaitu 800 juta, saldo laba 550 juta, bagian laba atas PT Andalas 247 juta 500 ribu rupiah, bagian laba kepentingan dan pengendali 62 juta 500 ribu rupiah, pada dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1.185 juta dan kepentingan dan pengendali sebesar 375 juta. Selanjutnya kita akan membalik keuntungan penjualan transaksi hulu yang ditangguhkan pada periode sebelumnya. Catat sebagai investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta dan beban pokok penjualan sebesar 60 juta. Selanjutnya kita masuk ke transaksi hilir penjualan persediaan. Untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai ini, kita akan gunakan ilustrasi seperti ini. Pada PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan dan pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya yaitu sebesar 300 juta. Dan selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Dalam penjualan PT Andalas terdapat penjualan pada PT Nusantara sebesar 80 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 50 juta sampai 31 Desember 2020. Persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas seluruhnya belum terjual. Selanjutnya neraca saldo kedua perusahaan 31 Desember 2020 bisa kita lihat dalam buku pada tabel 5.9. Selanjutnya kita akan melakukan pencatatan PT Nusantara pada tahun 2020, di mana PT Nusantara ini mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Pada 1 Januari 2020, kami mencatat pembelian saham pada PT Andalas sebesar investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta rupiah, pada kas 900 juta rupiah. Pada 31 Desember 2020, kita akan mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas 200 juta rupiah dikali 75%. Kita akan mencatatnya sebagai investasi pada PT Andalas 157 juta pada penghasilan dari entitas anak 157 juta. Selanjutnya mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas sebesar 50 juta dikali 75%. Lalu kita akan mencatatnya